Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Aditya, kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan biografi tentang Soeharto. Soeharto merupakan Presiden Republik Indonesia kedua setelah Bung Karno. Soeharto memiliki masa kecil layaknya anak-anak di masa penjajahan yang ada. Jangan bayangkan duduk di depan komputer atau bermain handphone. Soeharto lahir di Desa Kemusuk, Godeang, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 dari pasangan suami istri Ibu Sukira dan Kertosudiro. Ketika berumur 8 tahun, beliau memulai bersekolah, tapi beliau sering berpindah-pindah sekolah. Awalnya beliau sekolah di Desa Puluhan, Godean, kemudian beliau pindah ke Desa Pedas, kemudian beliau pindah ke Wiyantoro dan bersekolah di SD lanjutan, sekolah rendah lanjutan, dan beliau bersekolah di SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Sejak kecil beliau bercita-cita ingin menjadi militer atau tentara. Pada tahun 1941, tepatnya di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah, beliau kemudian terpilih sebagai prajurit teladan. Pada tanggal 5 Oktober 1945, setelah Indonesia merdeka, beliau kemudian menjadi TNI pada 26 Desember 1947. Beliau menikahi Siti Hartinah atau Ibu Tien. Jalan panjang dan berliku-liku dilalui Soeharto dalam karir militer atau karir politiknya. Dalam bidang militer, Soeharto memulainya dengan tingkat sersan tentara KNIL. Dari situ ia kemudian menjadi komandan peta pada zaman penjajahan Jepang. Setelah itu, beliau menjabat sebagai komandan resmi berpangkat mayor, kemudian menjabat komandan batalion dengan pangkat letnan kolonel. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang disebut Super Smart, disebut sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Itu merupakan peristiwa yang menjadi catatan penting bagi bangsa Indonesia ketika resmi merdeka dari penjajahan bangsa Belanda selama 3,5 abad. Banyak versi mengatakan bahwa peranan Soeharto dalam merebut Yogyakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia pada masa itu. Tujuan dari Serangan Umum 1 Maret adalah menunjukkan bahwa dunia internasional tentang eksistensi dari TNI ketika itu dalam membela bangsa Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Soeharto berhasil merebut kota Yogyakarta dari cengkraman Belanda pada waktu itu. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus pada tanggal 1 Oktober 1965,
Soeharto kemudian bergerak cepat mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat ketika itu dan kemudian mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang kacau akibat dari PKI. Puncak kali Soeharto ketika ia menerima surat perintah 11 Maret atau yang dikenal sebagai Super Smart oleh Bung Karno pada bulan Maret 1966 di mana ditugasnya adalah mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang kacau setelah dilakukan oleh PKI dan mengamalkan ajaran besar revolusi Bung Karno. Setelah peristiwa G30 SPKI, keadaan politik dan juga pemerintah Indonesia makin memburuk. Kemudian pada bulan Maret 1967 dalam sidang MPRS yang kemudian menunjuk Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Presiden Soeharto, di mana pengukuhan dilakukan pada Maret 1968 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru atau Orde Baru, di mana kebijakan politik baik dalam dan luar negeri diubah oleh Presiden Soeharto. Salah satunya adalah kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Setelah sebelumnya pada masa Soekarno, Indonesia pula sebagai anggota PBB. Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Pengucilan politik dilakukan terhadap orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan eksekusi mati, menggelar mahkamah militer luar biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dari sebagian dari mereka yang terlibat dibuang ke Pulau Buru, bahkan sebagian yang terkait atau masih mendukung dari partai PKI dihabiskan dengan cara dieksekusi massal di hutan oleh militer pada waktu itu. Program pemerintah Soeharto diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar barang-barang tidak melonjak tinggi, dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi. Sesudah dibentuknya kabinet pembangunan dan pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang, khususnya sandang pangan dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional
relatif stabil. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional, pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau pelita. Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintahan sukses menghadirkan suatu rehabilitasi politik atau stabilitas ekonomi. Titik kejatuhan Soeharto ketika pada tahun 1998, di mana masa tersebut merupakan masa kelam bagi Presiden Soeharto dan masuknya masa reformasi bagi Indonesia. Dengan besarnya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa serta rakyat yang tidak puas akan kepemimpinan Soeharto serta makin tidak stabil ekonomi serta stabilitas politik maka pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9.05 beliau membacakan pidato pernyataan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya. Soeharto telah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6-12 bulan sebelumnya. B.J. Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenan beliau. Kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Kejatuhan beliau juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968 atau selama 32 tahun. Apa yang diambil dari sosok Soeharto yang Anda baca di buku biografi tersebut? Pesan yang dapat diambil dari Soeharto adalah bersikap tegas, bekerja keras, dan tetap sederhana. Demikian biografi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.